Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di teman tidur dan masih di kisah horor solo riding. Di bagian yang kedua ini dukun milenial memberi judul Awal Babak. Konten ini diproduksi oleh dukun milenial di Kumparan. Sebelum menginjak pada kisah, ada baiknya kita berdoa sejenak. Kita panjatkan Al-Fatihah untuk semua makhluk Allah, baik yang tampak dan tidak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan tak lupa kita baca doa agar tak ada gangguan dari jin dan setan yang menyesatkan kita. Pada cerita sebelumnya, menceritakan bahwa Majid sebagai karakter utama dalam cerita ini memiliki semangat juang yang tinggi. Bersama ibunya, ia membangun masa depan para adiknya karena memang sang ayah sudah meninggal dunia. Pada pagi itu, Pak Iwan, salah satu tetangga Majid, mendatangi kediaman yang hendak meminta tolong untuk mengantarkan anaknya ke tempat kerja barunya. Namun Majid memikirkan banyak pertimbangan, lantaran ia harus bekerja pada besok Selasa sesuai permintaan Pak Iwan. Dalam keheningan saat Majid melamun, maksud hati mempertimbangkan permintaan dari Pak Iwan itu, tiba-tiba ibunya yang keluar dari dapur menghampiri mereka berdua yang kebetulan mengobrol di teras rumah. Loh, ada apa? Kok diem-dieman? Tanya ibunya heran melihat Majid sama Pak Iwan saling terdiam. Enggak Bu, ini aku lagi mikir dari permintaan Pak Iwan. Emangnya Pak Iwan minta apa, Jid? Tanyanya sambil duduk di sebelah Majid. Maklum saja, Ibu Majid saat itu belum mengetahui maksud dan tujuan dari kedatangan Pak Iwan ke rumahnya. Lalu Pak Iwan pun menjelaskan apa yang dimaksud Majid barusan ke ibunya. Gini Bu, anakku kan ada panggilan kerja di salah satu perusahaan. Nah, aku datang ke sini ingin minta tolong sama Majid mengantarkannya ke tempat kerja itu besok hari Selasa. Jelas Pak Iwan kembali. Oh gitu ya. Silakan diminum dulu Pak kopinya, takut keburu dingin. Ibu Majid melupakan tujuan utamanya mengantarkan minum. Ya Bu, terima kasih. Jid, libur dulu dagangannya. Besok anterin anaknya Pak Iwan ke sana. Hari Jumat bisa mulai dagangannya lagi. Ujarnya meyakinkan Majid. Nggih Bu, besok tak anterin putrinya Pak Iwan. Jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar jam 9:30 Pak Iwan pamit. Pukul 10 Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya memang lumayan jauh, kurang lebih sekitar 45 menitan lah untuk sampai di pasar, dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Tak membutuhkan waktu lama, dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan di motornya. Jalan ditempuhnya dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk dagang, seperti bawang, cabai, dan lainnya. Tak lama ia berbelanja, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar itu sedang ramai, seperti layaknya pasar kebanyakan. Singkat cerita, ia merasa perutnya lapar.
ia sempatkan untuk sejenak makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu. Banyak pilihan, ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Tapi ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka, tidak seperti warteg. Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia menghadap ke jalan raya. Ketika makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Anehnya, kakek-kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tak terlalu pedulikan hal itu. Ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun memutuskan untuk melihat kakek itu lagi. Namun, ia kaget saat melihat kakek itu sudah tak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Namun, tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari istighfar. Astagfirullahaladzim. Kakek itu terlihat sudah berumur mungkin ada sekitar 70 tahunan, mengenakan baju batik yang sudah kucel, celana hitam, dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu menunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Cuk, kakek minta itu." Seraya menunjuk ke arah makanannya si Majid. Majid pun merasa iba. Lalu ia mutusin untuk memesankan satu bungkus makanan untuk kakek itu. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Kek, ini kan bekas makanan saya. Mending tak bungkusin aja ya." Kakek itu tetap kekeh menolak. Yang ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil Majid pun tak mau menuruti apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung pun geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan dan dikasihkanlah makanan itu ke kakek itu. Sebelum pergi, kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun memutuskan untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Pada video kali ini, penulis hanya mengenalkan keseharian dari tokoh Majid dan sama sekali belum ada unsur horornya. Cerita selanjutnya akan lebih menarik lagi dan memasuki babak kedua di mana cerita ini mulai memasuki fase horornya. Oleh karena itu, silahkan subscribe channel ini supaya update terus cerita-cerita horor dan kelanjutan dari kisahnya Majid. Dan jangan lupa follow juga channel Dukun Milenial. Oke, terima kasih di part kedua ini. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.